Salam sahabat terkasih di dalam Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan dari kitab 1 Timotius 2 ayat 1-7. Sabtu 13 November 2021. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Amin. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah doa bagi bangsa-bangsa. Sebagai orang percaya, kita pasti telah banyak mendengarkan tentang definisi doa. Salah satu definisi yang paling terkenal adalah doa adalah napas hidup orang percaya. Menurut Martin Luther, memang sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kita selalu berdoa. Tetapi doa seperti apa yang dimaksud? Dalam nasihat Paulus kepada Timotius, dia menjelaskan apa yang harus dinaikkan dalam doa. Pertama, permohonan. Tidak bisa dipungkiri bahwa doa tentu berawal dari adanya kebutuhan dan keinginan. Meskipun doa tidak hanya sebatas itu, tetapi Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita kepadanya. Kedua, doa syafaat, yakni doa yang mencangkup semua aspek kehidupan. Ketiga, ucapan syukur. Doa tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Namun, tiga isi doa ini harus ditunjukkan untuk siapa? Doa-doa tersebut harus ditunjukkan untuk raja-raja dan semua pembesar. Ini berarti Timotius tidak boleh hanya berdoa bagi diri sendiri dan jemaat saja, tetapi untuk semua orang, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab Allah menghendaki agar kita dapat hidup tenang dan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran Allah, bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga orang non-Yahudi. Tentu nasihat Paulus kepada Timotius itu masih berlaku bagi kita sampai saat ini. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari kita masih kurang dalam hal berdoa. Terlebih lagi kita sering berdoa hanya bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Kita kurang peduli kepada tujuan Allah bagi semua orang. Kerap kali kita lebih berfokus kepada tujuan kita sendiri. Oleh sebab itu,
mulailah kita belajar berdoa bagi orang lain, bagi pemerintah dan bangsa ini. Kita juga perlu berdoa bagi orang-orang sepertinya tidak ada kaitannya dengan kita, yakni bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih jauh dari itu, kita perlu belajar berdoa bagi bangsa-bangsa yang selama ini kita benci. Panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi mereka semua. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan yang Allah kehendaki ketimbang tujuan kita sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat terkasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih juga atas dukungan dan supportnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.